Ketegangan geopolitik di kawasan Teluk kembali meningkat tajam setelah Iran mempertimbangkan opsi untuk menutup Selat Hormuz. Ya pemirsa, langit Tel Aviv Senin dini hari dihujani roket dari Iran. Hai teman-teman semuanya, balik lagi bareng saya Ari di channel Kontaineran ID, channel yang paling jujur membahas soal ekspor dan impor. Oke, di video kali ini kita mau membahas berita yang lagi panas nih, peperangan antara Iran dan juga Israel. Nah, kita tidak akan terlalu banyak membahas soal geopolitiknya, politik, tapi kita akan lebih detail membahas soal perdagangan antara kedua negara dan dampaknya terhadap Indonesia. Nah, konflik antara Iran dan juga Israel bukan hal yang baru. Warisan 1979 sejak revolusi Islam Iran, Teheran mengadopsi sikap anti-Israel dan mendukung kelompok perlawanan seperti Hamas dan Hizbullah. Sementara itu, Israel memandang program nuklir Iran sebagai ancaman eksistensial dan juga proxy war yang melebar ini juga memperparah hubungan kedua negara. Serangan dan sabotase mutual dari Stuxnet pada tahun 2010. Ketegangan ini kemudian menjadi peperangan dimulai pada tanggal 1 April 2025 sejak Israel menghancurkan konsulat Iran di Damaskus dan menyebabkan 16 orang tewas. Nah, kemudian Iran membalas pada tanggal 14 April 2025. Iran membalas dengan mengirimkan lebih dari 300 drone dan juga rudal ke Israel, dan mayoritas dapat dicegah oleh Iron Dome. Saling mengirimkan rudal terus berlanjut hingga 13-15 Juni 2025. Israel menggempur situs nuklir Natanz, Isfahan, Fordow, dan Iran kembali menembakkan rudal ke arah Israel. Nah, kemudian pada tanggal 22 sampai dengan 23 Juni 2025, Parlemen Iran menyetujui opsi menutup Selat Hormuz. Dunia perdagangan sedang siaga untuk saat ini. Bagi kontainerian yang belum tahu apa itu Selat Hormuz adalah jalur laut sepanjang 33 km yang memisahkan Iran dan Oman. Tapi 20% minyak dan 20% LNG global lewat Selat Hormuz setiap harinya. Mayoritas dari kargo ini menuju ke benua Asia seperti China, India, Jepang, dan Korea. Iran juga pernah mengancam menutup jalur Selat Hormuz ini pada tahun 1980-an. Tetapi baru kali ini parlemen secara resmi memberi lampu hijau. Nah, tapi apa dampaknya kalau Selat Hormuz ini sampai ditutup? Yang pertama tentu kenaikan minyak dan gas, terutama LNG. Karena 20% perdagangan minyak dan gas ini atau LNG ini melalui Selat Hormuz, maka kemungkinan minyak dan LNG harganya akan naik, melonjak tinggi. Yang kedua, yang terkena dampaknya adalah harga petrokimia dan juga baja. Kalau biaya energinya naik, maka margin produsen akan menurun, sehingga kemungkinan produsen akan memilih opsi untuk menaikkan harga petrokimia dan juga baja. Yang ketiga adalah pupuk dan sulfur. Pasokan bahan baku pupuk, baik itu sulfur, urea ke Asia dan Afrika akan terganggu. Dan kalau stok terganggu, maka harga kemungkinan akan naik pesat. Kemudian komoditi keempat yang langsung terkena dampaknya adalah shipping dan asuransi. Premi asuransi rute ke negara-negara Teluk akan naik secara tajam. Beberapa carrier atau shipping line siap alihkan kapal via Cape of Good Hope atau di Afrika. Jadi jalurnya akan muter lebih lama 10 sampai dengan 14 hari. Dan beberapa ekonom menyebutkan harga shipping akan naik 10 sampai dengan 30% jika Selat Hormuz ini benar-benar ditutup. Itu secara internasional dampaknya. Tapi kalau dampaknya kepada Indonesia bagaimana? Yang pertama tentu harga BBM dan LPG juga ikut naik. Karena Indonesia mengimpor kira-kira kurang lebih 25% crude dan 40% LPG dari Timur Tengah. Lonjakan harga akan menekan subsidi energi dan juga inflasi.
Yang kedua, biaya logistik ekspor dan impor rute Eropa dan juga Timur Tengah ini kemungkinan akan naik 15 sampai dengan 30% kalau Selat Hormuz ini betul-betul ditutup. Kemudian yang ketiga adalah rupiah dan juga inflasi. Tekanan impor energi plus sentimen risiko dapat melemahkan rupiah jangka pendek, memicu imported inflation. Kemudian yang keempat adalah komoditas Indonesia, karena ini pasti akan sedikit banyak berpengaruh. Karena data perdagangan pada tahun 2024 antara Indonesia dan juga Iran memiliki hubungan dagang yang baik, di mana pada tahun 2024 Indonesia ekspor ke Iran sebesar 202 juta US dollar atau berkisar 3 triliun rupiah. Komoditi yang diekspor yaitu buah atau biji pinang senilai 52 juta US dollar atau sekitar 800 miliar rupiah, industrial stearic acid sekitar 19 juta US dollar atau berkisar 320 miliar rupiah, sepeda motor termasuk moped dan sepeda yang dilengkapi motor senilai 17 juta US dollar atau 278 miliar rupiah. Yang keempat, coconut oil transaksinya 10 juta US dollar atau sekitar 160 miliar rupiah, dan yang terakhir adalah bahan makanan di mana nilai ekspor Indonesia ke Iran sebesar 7 juta US dollar atau sekitar 110 miliar rupiah. Ini baru ke Iran saja, belum ke negara-negara teluk. Tentunya ketika Selat Hormuz ini ditutup, ke Iran pasti akan langsung terdampak, drop pasti. Penjualan ke Iran pasti akan drop. Kemudian ke negara-negara tetangganya, di negara-negara teluk atau GCC pasti akan juga turun. Jadi persiapannya untuk eksportir yang utamanya negara tujuan ekspornya adalah ke Timur Tengah dan juga Eropa. Kalian akan mengalami guncangan. Yang pertama adalah permintaan yang menurun, dan yang kedua adalah harga shipment akan naik. Sedangkan Iran ekspor ke Indonesia itu tidak terlalu banyak. Pada tahun 2024 hanya sebesar 11 juta US dollar atau sekitar 175 miliar rupiah. Di mana komoditi yang diekspor itu kurang lebih kurma fresh atau kering sekitar 5 juta US dollar atau 80 miliar rupiah, dan juga anggur kering senilai 381 ribu dolar Amerika atau sekitar 6 miliar rupiah. Jadi kita ekspor ke Iran itu besar, tapi Iran ekspor ke kita atau kita impor dari Iran itu tidak terlalu besar. Jadi mungkin ini sedikit tidak berpengaruh ya, sehingga mungkin kita bisa cari resource yang lain. Ini juga berlaku untuk para eksportir. Segera untuk alihkan negara tujuan ekspornya, mungkin dari negara-negara teluk atau negara-negara Arab ke negara-negara yang mungkin di Asia dulu atau di Asia Tenggara. Yang kalau nggak bisa ya siap-siap dua ya, yang tadi saya sebutkan, pasti tekanan permintaan ya pasti akan menurun. Kemudian yang kedua, shipping akan naik, sehingga mungkin teman-teman bisa mengurangi profit dulu nih untuk masa-masa sekarang. Nah, apa solusi untuk Indonesia ya? Utamanya pemerintah. Yang pertama bisa melakukan cadangan energi. Percepatan pengisian buffer stok minimum 30 hari impor crude dan LPG, optimalkan kilang RGMP dan juga biofuel nasional. Yang kedua, bisa diversifikasi rute. Negosiasikan slot kargo via Laut Merah ke terusan Suez untuk ekspor CPO dan juga tekstil. Gunakan hub transshipment di Kolombo dan juga Tanjung Pelepas, itu bisa menjadi sebuah solusi. Yang ketiga adalah hedging harga. Dorong eksportir dan juga importir, gunakan kontrak berjangka atau opsi minyak serta shipping futures guna meredam fluktuasi. Kemudian yang keempat, kolaborasi ASEAN. Ajukan kerjasama cadangan minyak regional dan koordinasi jalur sea lane Indo-Pasifik dalam forum EAS atau ADMM. Yang terakhir bisa melalui diplomasi dagang. Ajak Kemenlu dan juga Kemendak proaktif di IMO dan juga WTO mendesak jaminan kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Nah, kira-kira seperti itu ya mengenai analisis kita terhadap keadaan geopolitik sekarang, terutama kita bahasnya soal perdagangan. Jadi kita sebagai eksportir ataupun importir, kita harus sigap melihat geopolitik seperti apa saat sekarang ini. Untuk apa? Untuk menghindari kerugian. Jadi ini threats ya, kita harus antisipasi. Kita nggak bisa kasih solusi atau kita selesaikan langsung, tapi setidaknya kita bisa antisipasi
ke jalur yang paling tidak merugikan perusahaan kita atau usaha kita. Jadi kira-kira seperti itu. Bagi teman-teman yang mungkin ada yang masih bingung mengenai hal ini, kalian bisa tuliskan di kolom komentar, nanti kita bisa diskusi di sana. Tapi jangan lupa like, comment, and subscribe, serta share video ini agar lebih bermanfaat untuk banyak orang lagi. Dan jangan lupa tekan loncengnya ya. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video kami. Sampai jumpa di video berikutnya, and bye.